Korban pertama itu Ibu Murni, teman saya sendiri, saya kenal. Langsung saya histeris, Murni, ya Allah. Kita ajak ngobrol tuh udah nggak sadar, cuman dia tapi inget tuh Allah, 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 sambil di oksigen tuh dia ngomong kayak gitu terus. Pada saat itu melihat korban-korban itu pakaian dalam udah tidak utuh lagi. Sedangkan di rumah sakit itu di hari Sabtu kan perawat kan dokter tahu sendiri ya, hari libur terbatas. Baru ngobrol-ngobrol, kelang 1 menit kemudian ngabarin Bu Murni meninggal. Tragedi ledakan tabung gas LPG 12 kg yang terjadi di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada tanggal 31 Januari 2026 siang sampai dengan hari ini telah merenggut nyawa 3 orang. Yang pertama adalah tuan rumah, ART, dan juga salah seorang tetangga dari tuan rumah. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu warga yang membantu evakuasi para korban pada saat kejadian. Tetap ikuti kami di Saksi Kata. Mbak Lilis, waktu kejadian tragedi ledakan tabung gas kemarin, sempat dengar tak? Oh, kalau kejadian ledakan kan posisi di rumah, terus ngedenger dentuman besar kan. Dentuman besar, langsung lari, kebakaran, langsung lari. Pas lari itu sudah banyak warga kan, pas di lokasi tempat kejadian ngelihat api itu berputar-putar di dalam rumah itu, sambil warga tuh nyiram rame-rame, saling bantu lah ya. Terus sambil saya orang nyiram, saya pun ngebantu evakuasi korban, dari korban Ibu Murni, Ibu Wani, pokoknya korban itu ada 9, 2 balita, 7 dewasa. Ledakan tuh besar ya, Bu? Ledakan tuh sebesar apa, Bu? Ledakan itu kan posisi di sana, di sini kedengar besar ledakan itu. Pokoknya sampai kaget, kami kira gardu kan, biasa kan gardu sering meledak, mati lampu. Ternyata ledakan gas, langsunglah saya lari ngebantu. Salah satu korban juga teman kan, Ibu almarhum Murni. Terus saya juga mengevakuasi sampai ke rumah sakit, ngebantu narok ke tandu apa-apa dari Bu Dewi, Bu Wani. Kami ngebantu sampai di rumah sakit. Pas sampai di rumah itu yang Mbak lakuin korban yang mana yang pertama kali? Pertama kali itu pas saya datang, korban Ibu Ria yang sama bayi, sama Ibu Wani sama bayi. Kalau Bu Ria itu dia naik motor galon udah duluan. Kalau orang tuanya Ibu Dewi yang gemuk itu, orang tua almarhum Bu Dewi, dia naik bentor. Kalau Ibu Wani sendiri sama saya, sedangkan bayinya itu semobil sama Ibu Neneng semobil sama Ibu Murni sama Ibu Ulan, adiknya Bu Dewi. Kalau Bu Murni itu ART-nya. Kalau saya Ibu Uming, ini yang rumahnya belakang sini meninggal. Itu Mbaknya sempat masuk ke dalam rumah, ada lihat kondisi rumahnya? Saya lihat batas terasnya aja, lihat api itu masih berputar-putar kan. Warga masih nyiram. Karena warga itu pokoknya banyak berbondong-bondong ngambil air dari rumah Bapak Henry. Begitu. Terus pas di rumah sakit mana? Kalau di rumah sakit kacau lah, banyak kan di rumah sakit dari keluarga korban berdatangan, pokoknya rumah sakit tuh penuh. Sedangkan di rumah sakit itu di hari Sabtu kan perawat kan dokter tahu sendiri ya, hari libur terbatas. Jadi kita pun membantu pihak rumah sakit, entah saling ngambilin perban, mengolesin pasien pakai krim anti luka bakar, sama air infus kami disiramkan ke badan korban gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih lanjutnya itu pihak dokter, pihak rumah sakit terkait, sama menenangkan korban. Oh, Mbak bantu menenangkan. Iya. Luka bakar korban kan ada 9, rata-rata berapa persen? Kalau untuk bayi itu di sini, cuman di sini kalau bayi itu 20% sampai 30% untuk bayi. Kalau untuk
Ibu Ulan sama ibu orang tuanya ibu almarhum Ibu Dewi sendiri bagian kaki. Cuma bagian kaki saja. Itu sekitar 20% lah ya. Kalau untuk Ibu Ria itu 50%, dia kena di bagian wajah, kakinya itu bukan kena api, dia pecahan kaca, berdarah semua. Bu Ria. Kalau untuk Ibu Dewi 80% sampai 90%-an. Termasuk Ibu Murni dan Ibu Uming. Itu 70 sampai 80%. Pada saat bawa korban ke rumah sakit masih bisa diajak komunikasi? Oh, sempat diajak komunikasi, malahan setelah kami di sana kan seharian kan sampai sore, dari siang sampai sore saya balik. Terus sempat ngebesuk lagi lah saudara, kan sempat ngajak ngobrol, masih ngobrol. Saya juga sama Ibu Murni kan masih sempat sama keluarganya, adiknya sempat komunikasi via messenger. Baru ngobrol-ngobrol, kelang 1 menit kemudian ngabarin Bu Murni meninggal. Padahal masih komunikasi. Mbak Lilis kenal dekat dengan korban-korban yang terkena ledakan ini? Kalau buat yang tuan rumah, Ibu Dewi sendiri kenal ya, sebatas tetangga kita kenal. Orangnya sih jarang keluar rumah, memang orangnya agak tertutup. Tapi kalau ada acara tetangga, ada apa, dia selalu datang. Orangnya terkenal baik. Kalau untuk Ibu Murni sendiri kenal baik, karena dia kan sama-sama kemarin sama-sama kerja ngupas bawang di sini samping rumah ini Bu Murni. Kalau Ibu Uming tiap hari lewat depan rumah, tiap hari nongkrong di situ kami. Kalau untuk yang lainnya saya nggak kenal, karena itu saudara dari Ibu Dewi sendiri. Bu, bisa ceritain ya bagaimana kondisi kepanikan saat itu? Kalau soal kepanikan nggak bisa diomongin lagi lah Mas, gimana ya? Saya aja sebagai orang luar, tetangga atau teman juga sampai histeris pada saat itu melihat korban-korban itu yang sudah, maaf ngomong, yang tinggal pakaian dalam udah tidak utuh lagi. Ada yang sudah ya kondisinya kita tidak bisa dijabarkan secara ini ya. Pokoknya udah panik lah pokoknya. Itu pas itu lagi masak-masak atau gimana? Kalau saya dengar itu posisi mereka itu lagi mau masak buat acara ruahan. Biasanya kan mereka kan nggak tahu ya, kita nggak tahu juga, biasa mereka kan catering, keluarga almarhum mertua Ibu Dewi ini kan biasanya catering. Ini masak dia di situ. Baru tahun pertama ini? Iya, baru tahun pertama ini dia masak. Biasanya kan pesan catering. Nggak pernah dia tuh. Memang rutin. Rutin. Kalau mertua almarhum Ibu Dewi ini terkenal orang baik lah ya. Terus terkenal orang yang suka sedekah dan lain-lain. Nah, pas datang itu pemadam kebakaran udah ada nggak Pak? Pemadam kebakaran, saya sudah datang, pemadam kebakaran ada. Tapi karena akses jalannya sempit, cuma pemadam kebakaran batas seadanya aja, tapi mobil warga yang dulu memadamkan api. Tapi sempat bakar cuman di bubungan itu aja? Cuma bubungan aja, nggak sampai keluar rumah. Nah, kalau Mbak lihat itu pecahan kaca gimana kondisi? Kalau pecahan kaca udah sampai ke jalan. Saya pun kan posisi ngebantu nggak pakai sendal nih. Nggak pakai sendal, tiba-tiba aduh kaca. Langsung saya sendal siapa aja saya pinjam. Karena mau nyelamatin korban kan. Nah, ada nggak Bu Murni atau ini berkomunikasi saat dia dievakuasi gitu? Kalau untuk Bu Murni dia ngomong, "Lis, aku bisa pulih lagi nggak, Lis?" "Iya, pulih. Semangat," aku bilang, "semangat." Kalau untuk Bu Weni sendiri dia bilang, "Aku selamat nggak?" "Aku selamat." "Iya, selamat," aku bilang. Kalau untuk Ibu Dewi sendiri, Ibu Dewi pokoknya sampai kami tolong pas di rumah sakit itu, Bu Dewi itu nggak lepas namanya takbir, dia istighfar, pokoknya nggak lepas lafaz Allah tuh nggak lepas kalau untuk Ibu Dewi. Itu langsung dibawa semua? Langsung dibawa semua. Sembilannya itu? Yang paling belakangan itu Ibu Dewi sendiri. Nah, kalau ini yang dirawat berapa orang ya Mbak? Kalau dirawat untuk sekarang ini dengan total 9 orang, 3 udah meninggal. Itu saya dapat kabar juga dari teman di rumah sakit, 6 orang dirawat.
Yang satunya Ibu Wani itu dioper ke rumah sakit Siti Khadijah katanya untuk sekarang. Untuk yang kondisi dua balita terakhir gimana, Mbak? Kondisinya baik katanya, alhamdulillah baik. Tapi kebakarnya itu 20% tadi balita. Iya 20%. Di sini sama di sini. Tapi Sama di sini. mereka itu semua sadar semua. Sadar semua. Semuanya sadar. Saling menguatkan, saling komunikasi. Cuman paling ya perih, panas, saling ngipasin, bantu ngipasin, pasang krim. Pokoknya masih sadar semua. Cuman posisi kalau Ibu Dewi aja 1 jam tuh sudah kita ajak ngobrol tuh udah nggak sadar, cuman dia tapi inget tuh Allah 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 sambil di oksigen tuh dia ngomong kayak gitu terus. Pas itu kan Mbak tadi cerita nggak pakai sendal Mbak, buru-buru situ. Nah, pas Mbak lihat itu apa yang Mbak pikirkan saat itu? Saya pikirkan pas saya datang ke sana, kan saya lihat ada maaf lah apa berceceran kaca. Terus korban pertama itu Ibu Murni, teman saya sendiri, saya kenal. Langsung saya histeris, Murni ya Allah. Kami manggilnya kan Mune. Ibu Murni itu, Mune, kau Mune. Dengan kondisi sudah berantakan lah ya. Langsung dia ngomong, Lis, tolong aku Lis, aku bisa balik semula lagi lah. Insya Allah balik semula, kamu sabar. Langsung kami peluk, kami gotong, kami angkat, kami dudukin dulu di rumah Bapak Sulaiman. Sambil nunggu korban yang lain. Terus saya kabur lagi ke lokasi, ngelihat korban yang lain lagi, ngelihat Ibu Uming dibopong oleh suami dan bapak-bapak warga. Harapan Ibu, Bu? Ya harapan saya sih sudah cukup lah kalau untuk korban, jangan sampai ada korban lagi. Yang semoga yang enamnya bisa selamat, bisa berkumpul sama keluarga. Apalagi ini kan mau menjelang bulan puasa kan, kami berharap tidak ada korban jiwa lagi. Cukup sampai di sini. Nah, ketika datang itu bau gas ya? Kalau ketika datang itu bau gas pasti. Bau gas itu pasti sama campur sudah bau gosong kan. Bau gosong karena bakaran hubungan atas itu kan udah kebakar. Kita tadi sudah mewawancarai Lilis, salah satu warga yang turut membantu evakuasi para korban akibat ledakan tabung gas LPG pada hari Sabtu lalu. Dan dari cerita Ibu Lilis, kita mengetahui bahwa pada saat kejadian bagaimana kepanikan yang dirasakan oleh korban dan juga teriakan histeris dari para korban. Kita berharap dari kejadian ini masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan tabung gas. Tetap terus saksikan kami di Saksi Kata.